Haleluya, puji Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita pada malam hari ini. Kalau hari ini adalah hari Minggu, adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Haleluya. Hari ini tanggal 31 Maret 2024 merupakan hari yang terakhir di bulan Maret. Karena besok hari Senin adalah 1 April 2024. Kita bersyukur karena Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah bangkit, sudah membuktikan bahwa dia hidup, dia dahsyat dan luar biasa. Berarti Bapak Ibu bersama saya tidak sia ikut Yesus. Karena ikut Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Sebab firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 16 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup di dalam ini saja menaruh pengharapan ada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, haleluya, mari kita menyanyikan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, yang benar adalah Yesuslah hidup, haleluya. Yesus, haleluya. Sebab dia Yesus hidup, amin, haleluya. Tak gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Anak Allah, amin, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, haleluya. Menyucikan, amin, haleluya. Bahkan mati untuk tebus dosaku, tebus dosaku. Kos membuktikan Yesus hidup, haleluya. Sebab dia hidup, dari esok. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Ku tak gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia bangkit membuktikan dia hidup. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus Bapakku, Tuhan di atas segala. Dia pegang hari esok, membuktikan Yesus hidup, amin, haleluya. Anak Allah, amin, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, haleluya. Menyucikan, amin, haleluya. Bahkan mati, haleluya. Tebus dosaku, haleluya. Kosong membuktikan ya Yesus hidup, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya. Kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa.
atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pada hari esok, sebab Yesus hidup, ku takkan teramen, haleluya, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. Tuhan Yesus, sucikan Tuhan mulutku, hatiku, pikiranku malam hari ini. Mau baca firman Tuhan yang hidup. Engkau dahsyat dan ajaib. Aku cinta Yesus, Tuhanku, Raja di atas segala raja. Engkau akan datang kembali sebagai Tuhan yang ajaib, penuh kemuliaan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Ampun. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami Bapa, supaya kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Hidup Yesusku dahsyat dan ajaib. Dan malam hari ini kami semua anak-Mu yang mendengarkan firman, kami semua anak-Mu diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Semangat saya saudara ya, sambil main gitar. Luar biasa, Yesus lihat dari surga. Setiap kesungguhan hati kita memuji nama Tuhan, Dia lihat, Yesus lihat. Kita bangga apapun yang kita kerjakan, sampai mati sekalipun saya tidak sia-sia untuk Yesus. Sebab Yesus ternyata sudah membuktikan Dia hidup ya. Jadi 2000 tahun yang lalu kita betul sukacita itu murid-murid Yesus. Benar saudara kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus, kalau sampai Yesus tidak bangkit, sia-sialah kita. Bayangkan saudara, pintu surga tertutup. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir, ya tidak mati, tidak bangkit. Wow, apa yang terjadi? Hancur kita. Manusia itu masuk ke neraka semuanya saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus saudara. Tapi ternyata luar biasa, Yesus pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, bertanggung jawab. Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, hari ketiga bangkit, luar biasa, sudah menang atas maut. Dan iblis gemetar saudara di situ. Iblis gemetar, dia gentar dan takut, membuktikan Dia Allah yang hidup. Dia dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kebangkitan Yesus, saya bersama Bapak Ibu bisa terus maju melayan pekerjaan Tuhan dengan semangat yang tinggi. Kita melayan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau baca Markus 16 saudara. Jadi dari sejak hari Jumat saya ya sampai hari Minggu terus memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Semangat saya karena memang Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Mari kita membaca lagi ini Markus 16 yang berkaitan dengan Yesus berjumpa setelah bangkit dari kematian, membuktikan Yesus kepada murid-muridnya. Dia membuktikan, aku ini hidup, dahsyat. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan nanti kelak akan menampakkan diri kepada kita semua. Haleluya. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Mari kita baca dengan semangat. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Wah, dahsyat. Ini Yesus menjadi contoh yang sempurna. Dia naik ke surga. Demikian untuk apa? Kita juga akan naik ke surga. Haleluya. Ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pada pagi hari pertama minggu ini. Ya, hari pertama menjadi, saya sudah katakan, kenapa kita orang umat Kristen ibadah hari Minggu? Karena ini masalah Yesus bangkit pada hari pertama minggu ini. Ya, itu mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripada Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya pernah saudara ya. Jadi Maria Magdalena ini dijamah oleh Tuhan, disembuhkan sama Tuhan dari segala ikatan iblis, setan, 7 setan, 7 angka sempurna ya. Jadi jangan-jangan ini namanya Lucifer saudara yang mengikat Maria Magdalena, tapi karena berjumpa dengan Yesus Tuhan jamah dan semua dibebaskan, dimerdekakan ya.
terhadap ikatan iblis semua. Ya, sudah dimerdekakan, dibebaskan, dan Maria Magdalena menjadi anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Ditungguin kuburnya sampai Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Ya, membuktikan karena Maria Magdalena cinta Tuhan. Demikian buat kita semua. Mari kita mau cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Oh, cuma semua berkabung menangis, saudara. Dia sedih ditinggalkan oleh Yesus. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ternyata mereka sukacita yang luar biasa. Membuktikan Yesus hidup, dia dahsyat. Sehingga sukacita murid-muridnya. Kita juga sukacita, saudara. Oh, luar biasa. Karena ternyata pelayanan kita tidak sia-sia. Ikut Yesus tidak sia-sia. Karena tak ikut Yesus kepada Allah yang benar. Dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dalam telah dilihatnya, mereka tidak percaya. Wah, mereka bingung, sudah tidak percaya. Apa benar gak Yesus hidup ini? Ya, bangkit ya. Ternyata dahsyat Tuhan itu. Luar biasa. Ayat 12 sudah itu. Ia menampakkan diri di dalam rupa yang lain kepada orang yang dari mereka. Ya. Di dalam perjalanan keluar kota yang Emmaus. Ini keluar kota Emmaus, ya. Seperti dalam Injil Lukas, ya. Injil Yohanes juga ada di sini. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya, saudara. Ya, coba ini. Ketujuh di Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi dasar muridnya berarti kesimpulan saya ini tidak dekat dengan Yesus benar ini, saudara. Ya, karena Yesus di tengah-tengah tapi mereka kenyataan tidak tahu, saudara. Lihat ini. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Wah, mereka kelihatan tidak percaya. Seperti Thomas, mereka nggak percaya. Bahwa berarti imannya kepada Yesus itu sungguh-sungguh. Termasuk sama dengan orang Kristen saat ini. Banyak mereka tuh tidak percaya benar kepada Yesus. Termasuk ada saudara-saudara kita yang lainnya. Dianggap Yesus sebagai nabi. Nah, coba ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita percaya Yesus adalah Allah yang hidup. Dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritahukan Injil kepada segala makhluk. Wah, dahsyat, so. Kita diperintahkan sama beritakan ke seluruh dunia. Mohon maaf. Beritakan Injil kepada segala makhluk, saudara. Wah, coba. Memang benar kata Mazmur 150:6. Biar segala yang bernafas, kita bernafas memuji Tuhan. Diperintahkan, diberitakan seluruh dunia. Puji Tuhan, saya melalui YouTube ini bisa sudah sampai ke seluruh dunia soal itu. Ada maksud Tuhan, ya. Puji Tuhan, saya senang sekali ikut Yesus. Melayani pekerjaan Tuhan, pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk, saudara, ya. Yesus hidup, Yesus dahsyat dan luar biasa. Janji Tuhan ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mari saudara. Pertama Yesus bicara tentang orang percaya dan dibaptis. Kalau di antara Bapak Ibu yang belum dibaptis sudah percaya, mari. Ini firman Allah buat kita semua. Kalau sudah dibaptis berarti sudah masuk di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya. Tapi kalau dibaptis segera Bapak Ibu hubungin hamba-hamba Tuhan, ya. Bisa menghubungin saya, bisa WA ke saya dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Atau menghubungi Bapak Gembala, Bapak di tiap-tiap gereja, Bapak di mana beribadah. Datang kepada mereka, minta kepada Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, hamba Tuhan, saya percaya kepada semua dibaptis. Ini berita firman Allah. Barang siapa percaya dan baptis akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya berarti tidak taat atau pasti dihukum. Seperti dalam Yohanes 3:36. Orang yang percaya dan tidak taat atau sebaliknya sama yang tidak percaya tidak taat akan dimurka Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mau percaya dan taat. Lakukan amal semua perintah Tuhan. Sehingga kita diselamatkan. Dan janji Tuhan ayat 17. Tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Oh, dahsyat Tuhan. Tuhan memberikan otoritas buat setiap kita. Bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa musir setan. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Setan percaya dan gemetar. Dan dia takut sama Tuhan. Dan kita dikasih otoritas asal kita hidup kudus. Hidup berkenan sama Tuhan.
Dan Tuhan berikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Mungkin berdoa untuk orang kerasukan iblis, kerasukan setan. Semua dihancurkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka akan megang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Amin. Saya juga mendapatkan kasih karunia kesembuhan. Kalau saya mendoakan orang sakit sembuh, termasuk saya pribadi tidak pernah sakit dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus penyembuh saya. Tuhan Yesus penyembuh kita. Tuhan Yesus tabib kita yang ajaib dan sempurna. Saya tidak pernah baca Alkitab Yesus pernah sakit. Tidak pernah, saudara. Tapi yang jelas setiap orang sakit datang kepada Tuhan disembuhkan karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut tidak mempan, saudara. Orang Kristen yang dekat dengan Tuhan bersama tidak mempan terhadap kuasa-kuasa gelap. Dihancurkan semua. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena Tuhan sudah menang atas maut. Luar biasa. Dan janji Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkat ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan. Oh, Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Seperti yang tadi malam saya baca, saya menyanyi, dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ternyata karena dia adalah Tuhan. Sudah luar biasa. Oleh karena itu kita cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kita ikut Yesus tidak sia-sia, saudara. Sungguh bangga kita bersama Yesus. Dan janji Tuhan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Tuhan berjanji akan menyertai kita, Immanuel. Mari kita cinta Yesus. Kita jadikan diri kita dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh all out untuk Yesus. Sebab Yesus sudah luar biasa. Sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sudah tetelestai, sudah selesai. Seperti dalam Yohanes 11 ayat 30. Dia sudah mati dan bangkit dan tidak akan mati di saat lagi kedua kali. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak ada lagi itu. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus akan mati kedua kali salib. Yang jelas Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut. Sudah naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali dan akan menjemput buat setiap kita yang cinta Tuhan. Kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutlah Yesus sebagai pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang tenanan, bukan Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Selamat hari Paskah. Ada hari esok. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Ada hari esok. Karena ku tahu dia menang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia pegang kita hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Penyertaan Yesus menyertai kita semua. Mari kita dengan semangat yang tinggi, kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan berjanji, Tuhan bersama kita. Layani Tuhan dengan semangat yang tinggi. Roh menyala-nyala. Saya mau bacakan ayat dalam Roma pasal 12 ayat 11, saudara. Roma 12 ayat 11. Puji Tuhan. Oh, semangat saya melayan pekerjaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan,
Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah roh menyala-nyala. Layani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit menang atas maut. Amin. Haleluya, puji Tuhan.